Halo semua, jumpa lagi di Ingin Tahu Channel dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya. Jadi silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat dan silahkan komen jika ada pertanyaan. Jadi kali ini kita akan berbagi atau kita share ya cara memperbaiki TV LED yang mati total. Jadi satu video ini akan ada dua poin atau dua pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi kita simak saja bersama-sama. Jadi tentunya ada di segmen TV LED repair. Ini kondisi TV sudah on, sudah selesai. Jadi ini TV LED ya. TV LED Aqua 40 inci, kondisinya mati total ya, kena petir. Jadi tentunya mati total ya. Kebetulan board ini yang model invert satu set ya, jadi dalam board itu ada power supply, main board utama gitu ya, tentunya CPU ada di situ semua. Jadi cuma satu board di dalamnya, kecil aja. Jadi terbakar area power supply. Jadi di sini saya mau share seperti mungkin di teman-teman lihat deskripsi video. Di sini saya ada alat ya. Ini ada banyak stok. Jadi ini adalah gacun ya. Ini kalau bijian seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 2, 3, 4, ada 5 kabel ya. Jadi kita bilang ini adalah gacun 5 kabel. Ini sudah menggunakan IC STR regulator komplit. Nah, jadi di sini kita akan kasih tahu bagaimana caranya memodifikasi ya power supply TV LED dengan menggunakan gacun 5 kabel. Jadi biar cepat, simple, tapi tetap aman. Tentunya diperhitungkan konsumsi dayanya sesuai nggak dengan gacun yang teman-teman pakai nanti ya. Oke, langsung saja ya disimak. Jadi di sini hasilnya seperti ini ya. Berarti ini dan sudah lulus tes 5 jam, aman ya. Jadi nanti akan disertakan juga skema dan akan saya jelaskan secara singkat detail karena pemasangan gacun ini sangat mudah. Oke, kita langsung saja zoom ke balik TV ya. Sebentar saya balik dulu TV-nya. Jadi ini ya, sudah dibalik, TV nggak ada dimatiin. Jadi saya akan langsung menunjukkan pengukuran dengan multimeter. Ini gacunnya ya, belum kita rapikan sengaja. Ini masih tergantung. Jadi sama ya dengan ini stok. Kita pasang yang model ini. Oke, kita dekatkan dulu ya, biar teman-teman lebih jelas cara pemasangannya seperti apa. Oh, sebelumnya kenapa kita menggunakan gacun? Itu sebenarnya sah saja. Mungkin ada beberapa faktor ya. Pertama, karena terlalu banyaknya part SMD yang terbakar di area power supply. Mungkin nanti akan ditunjukkan videonya ya. Nah, silakan disimak, kondisinya seperti itu. Jadi lumayan parah ya terbakarnya karena banyak part yang harus diganti dan cari partnya mungkin susah. Yang kedua, kalau teman-teman mau ganti satu set board bisa aja, sah-sah saja, yang penting biaya sesuai. Tapi di sini kita menentukan konsultasi terlebih dahulu dengan user. Jadi persetujuan biaya maunya seperti apa, yang penting kita sepakat dan jangan sampai nanti ke belakang ada kendala. Tentunya kita jamin dengan garansi. Oke, langsung saja. Oke, langsung kita dekatkan ya. Jadi ini posisi gacunnya. Oh ya, jangan lupa ini juga dikasih heatsink ya. Jadi dikasih heatsink. Sebentar saya on kan lagi ini karena lama nggak ada sinyal, jadi dia standby. Jadi ini biar lebih ya, biar adem ya. Jadi teman-teman langsung perhatikan di pojok video ini ya, di display tampilan itu akan kita sertakan skemanya. Jadi teman-teman tinggal ikuti warna-warna kabelnya ini apa saja. Jadi satu-satu akan kita jelaskan. Yang pertama ada kabel warna hitam.
Jadi warna hitam itu menuju ke min ya, jadi jangan ke grounding. Di area primer tentunya di min, jadi di solder di kaki min elko besar ini juga boleh, atau di mana aja yang penting berhubungan dengan ini. Yang kedua adalah kabel yang warna hijau. Jadi sekali lagi dicocokkan di skema ya, di pojok layar sudah disertakan, perhatikan baik-baik. Yang hitam udah, sekarang yang kabel warna hijau. Kabel warna hijau adalah tegangan 325 volt. Ada tegangan tinggi pada area primer, tentunya di plus elko. Boleh disolder langsung di ini. Jadi ini kebetulan disolder di bawah kakinya ya. Jadi hitam di kaki min, warna hijau di plus elko langsung 300 volt. Sudah selesai dua kabel. Sekarang kabel kuning. Kabel kuning itu dipasang di bekas kolektor ya. Sama juga tegangannya 325 volt, tapi bukan langsung di plus elko. Dia setelah induksi trapo ini. Jadi ini ada kaki kolektor ya. Nanti akan kita zoom lebih dekat. Jadi di kaki kolektornya itu dipasang kabel warna kuning. Jadi bekas MOSFET sebelumnya di kolektor dipasang kabel warna kuning. Jadi nanti akan di zoom part aslinya itu apa saja yang dibuang, yang dibersihkan biar tidak mengganggu ya, karena sudah diganti dengan regulator ini. Kemudian 1, 2, 3 kabel sudah selesai. Sekarang kabel warna merah itu adalah VCC. Jadi tegangan yang mengoperasikan di IC ini ya, STR. Jadi di sini tegangannya bisa 12 sampai 18 volt. Tapi di sini teman-teman bisa lihat, ambil saja di regulator bawaannya. Biasanya di sini ada elko kecil. Teman-teman pasti pernah lihat atau tahu jika power supply di area primer itu ada elko kecil yang misalkan 47 mikro, 50 volt atau 10 mikro. Nah, di situ diukur di plusnya. Biasanya sudah di step down ya. Jadi kita ukur. Sorry, salah kalau ngukur di primer. Jadi minnya harus di apa namanya? Min harus di sini ya. Nah, di sini masih nampak ya multimeternya. Min karena kita mengukur tegangan primer DC, jadi kita pakai min di area primer, bukan di grounding body ya. Nanti tidak akan terukur. 15 volt ya. Bagaimana sudah jelaskan di multimeter. Jadi PCC ini boleh dari 12 sampai 18. Di sini terukur 15. Berarti itu sangat aman ya untuk mengoperasikan STR ini ya. Terus, nah satu lagi kabel warna putih, sisa warna putih ya. Itu adalah ke optocoupler ini ya. Jadi optocoupler itu kan ada 4 kaki, 2 menuju sekunder setelah menuju ke rangkaian ini. Ya sekunder kita bilang, primernya berarti di area tegangan tinggi. Nah di primernya ada 2 kaki, satunya pasti ke min elko ini ya. Jadi ke min, bukan ke body sini tapi ke min sini. Dan kaki satu lagi itulah yang menuju ke kabel putih. Oke, sudah jelas ya. Jadi ikuti step by step, pasti akan bisa. Sekarang kita lebih dekat lagi. Jadi yang penting ini PCC tegangan warna merah ini ya, jangan sampai nanti salah solder atau koneksi. Jadi TD yang 15 volt ya. Sekarang matikan dulu TV-nya, kita akan dekatkan biar aman. TV kita matikan, colokannya kita lepas biar aman. Sekarang akan kita lebih dekat lagi. Ya, kita dekatkan. Jadi kabel hijau ini plus 325 volt dipasang di plus ini, plus elko tegangan tinggi. Ya, dari balik boleh juga solder dari atas. Terus hitam di sini ya, sekali lagi. Kuning di kaki kolektor. Nah, yaitu kolektor ini ya. Jadi MOSFET yang rusak ini. Jadi kolektornya di sini. Ini ya. Itu nampak ya, ada 3. Jadi kolektornya di sini. Sebentar. Ini ya.
Di sini solder kuning, warna kuning di kolektor bekas. Jadi jangan lupa MOSFET yang rusak ini harus dilepas ya teman-teman ya. Ya, dilepas. Kemudian kabel warna merah PCC 12 sampai 18 volt ini ya. Cari aja jalur dari Elco ini yang kecil ini. Di sini dia pasti ada tegangan PCC ke IC pertama. Nah, terus IC driver yang di primer ini juga dilepas ya. Ini dia barangnya kecil. Ini ya. Ini IC drivernya. Dibuang ya. Biar tidak mengganggu karena itu udah nggak berfungsi lagi. Terbakar. Sini ya tempatnya. Dibersihkan semua C kecil-kecil, dioda Zener yang bawaan dilepas semua sampai bersih. Oh ya, nanti ini jangan lupa dibersihkan. Nanti ini akan kita cuci dengan thinner ya. Ini bekas ledakan dari MOSFET dan kapasitor keramik. Dan di sini yang dibilang tadi kabel putih ke optocoupler, kaki satunya ke ground, maksudnya ke min primer, satu lagi ke sini. Tentunya yang berhubungan dengan kaki itu diputuskan saja atau dilepas komponennya, baru menuju ke kabel putih. Oke ya, sangat mudah. Tetap simak di pojok layar. Nah, jadi tetap kita sertakan. Coba kita ukur ya tegangannya, kita hidupkan lagi. Oke ya, jadi TV sudah kita on lagi. Jadi ini kita langsung saja ukur di tegangan sekunder ya. Jadi ini tegangan utamanya dia di sini ya. Jadi ada tegangan main 12 volt di sini. Itu ya. 12 volt. Nah, ini kalau sudah bekerja power supply dia akan 12 volt. Nah, baru di sini di mainboard diolah lagi banyak DC-DC step up yang menuju ke IC IC main, prosesor, USB 5 volt, tegangan 3,3, 1,2 dan lain-lain itu lewat DC-DC itu kita abaikan saja. Tegangan main sudah ada. Kemudian tegangan ke backlight. Nah, sudah ada ya. Ini kalau kita ukur dengan menggunakan grounding body. Dia menggunakan min sendiri, tapi itu kita abaikan karena ini nih. Kita fokus ke cara pemasangan gacun. Oke ya, sangat mudah. Oke, jadi demikian ya bagaimana sangat mudah cara pemasangan gacun. Jadi dalam video ini teman-teman bisa dapatkan dua materi ya. Pertama, cara memperbaiki tepi LED mati tolol dengan memodifikasi power supply menggunakan gacun 5 kabel ya. Ada banyak. Jadi tentunya biaya lebih hemat ya, tapi dengan hasil yang maksimal tentunya. Tapi untuk tipe ini ya, beban LED tidak terlalu besar. Jadi ampernya masih yang dibutuhkan, tidak terlalu over dari ini ya. Jadi untuk gacun seperti ini masih sanggup. Tentunya kita harus testing terlebih dahulu, kecuali yang model bebannya agak besar ya, LED-nya yang lebih banyak. Tapi untuk tipe mainboard seperti ini, meskipun dia 40 inci tapi ini masih sanggup ya. Dan sudah beberapa kali kita coba aman. Kita juga harus garansi ke konsumen ya, jika terjadi apa-apa. Semoga aman dan tidak ada kendala. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.